Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di Rubarpod, Ruko Basuki Rahmat Podcast. Anke di sini, ada Anke, jangan lari. Gimana kabar hari ini? Semoga semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan sehat selalu. Oh ya, saya ingin ngasih tahu nih, kalau di Politeknik NSC Surabaya nih sudah ada kelas karyawan loh. Bahkan sudah lama dan sudah jalan sejak tahun 2010 kalau nggak salah ya. Jadi di kelas karyawan ini rekan-rekan yang sedang bekerja bisa banget kuliah dan fleksibel banget jamnya karena bisa memilih kelas pagi ataupun kelas malam, ya kan? Selain itu juga ada potongan 50% ya bagi perusahaan pemirsa yang sudah bekerja sama dengan Politeknik NSC Surabaya. Nah, 50%-nya ini untuk apa aja? Ya tentunya 50% ini untuk USP, ya, untuk SP dan 50% untuk UPP. USP-nya apa sih? Jadi USP ini seperti uang gedung ya pemirsa. Jadi kalau D3 cukup bayar 3 juta aja sekali masuk. Kalau untuk D4 cukup 4 juta saja sekali masuk. Nah, kalau UPP biasanya kan kita bayarnya bulanan nih di Politeknik NSC, no UKT loh ya. Nah, kalau untuk D3, rekan-rekan hanya tinggal bayar 350.000 saja setiap bulannya, dan untuk D4 hanya 400.000 setiap bulannya. Wow, terjangkau banget kan? Daripada uangnya buat ngopi ya, mending kuliah aja di Politeknik NSC Surabaya. Info lebih lanjut langsung aja lihat info di bawah ini ya. Oke, malam ini saya kedatangan tamu spesial. Ya, spesialnya gimana? Pakai telur nggak? Enggak. Jadi, tema kali ini adalah produk lokal go internasional. Siapakah bintang tamu saya hari ini? Saya kenalkan dulu Mbak Warisatul Hasanah. Tepuk tangan dong. Nah, cantik banget kan? Nah, saya perkenalkan sedikit ya. Beliau ini adalah entrepreneur, pengusaha, lulusan dari S1 Manajemen, salah satu kampus di Surabaya, dan beliau mempunyai produk batik, ya, kain batik. Nah, spesialnya apa? Diundang di YouTube Politeknik NSC Surabaya, di Rubarpod. Apa spesialnya? Karena produk batiknya Mbak Waris ini sudah go internasional. Nggak percaya? Ya, mari kita tanya-tanya dan ngobrol. Malam Mbak Waris. Halo, selamat malam Bang. Aduh, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar baik, luar biasa. Pertama-tama tanya nih, usia Mbak Waris berapa ini biar pemirsa Rubarpod ini tahu? 35 tahun. 35 tahun. Nah, memulai entrepreneur di usia berapa, Mbak Waris? 18 tahun, waktu itu semester 2, Serius? waktu kuliah, Oh, jadi waktu kuliah sudah memulai untuk usaha. bisnis, ya. Seperti apa itu ceritanya, Mbak Waris? Jadi awalnya waktu kuliah itu saya sudah memasarkan batik saya, namun seiring berjalannya waktu, batik saya itu saya modifikasi, saya inovasi, saya packaging, semua sesuai dengan pelajaran yang saya dapatkan dari kampus. Oh, seperti Seperti itu. itu. Jadi awalnya itu ya kita jual, produk-produk batik seperti yang ada di pasaran karena memang, waktu itu pengetahuan saya masih di situ gitu. Tapi semenjak ada pelajaran tentang bagaimana, ilmu marketing, packaging, kemudian peningkatan kualitas produk juga itu penting, akhirnya semua saya rubah untuk, menjadi sebuah produk yang memang, high quality gitu, untuk bisa dipasarkan di go internasional. Wah, Tujuannya memang ke sana sih. oh jadi sejak di usia 18 ini memang sudah punya pandangan ingin go internasional ya? Betul, betul Nggak sekali. hanya nasional gitu, Oh, nggak? enggak. Wah, keren. Jadi dari pertama masuk kampus itu ditanya sama dosen saya, Betul. cita-citanya, teman-teman ada yang jawab jadi banker dan lain-lain. Waktu itu saya ingin jadi pemilik perusahaan yang go internasional. Wah, ngeri banget pemirsa. Dan sekarang sudah terwujud ya. Alhamdulillah udah terwujud. Nah, gimana sih kalau sudah terwujud nih pemirsa pasti kepo ini. Produknya apa? Ya, tadi kan saya sudah sampaikan nih spill-nya kain batik. Nih, boleh tahu nih Mbak Waris, kain batiknya namanya apa? Terus yang bikin beda sampai bisa go internasional apa? Oke.
Untuk, packaging saya memang konsepnya itu dari bahan kulit, di mana kulit ini yang memang, apa namanya, tradisionalnya dapat, kemudian dia juga eksklusif, kemudian, ada jahitan di sini memang kualitas untuk, kelas di US itu maunya nggak ada lem-leman ya, jadi dijahit. Jadi kami mengikuti semua saran yang diminta oleh buyer kami. Kemudian untuk logonya, itu kami memilih yang gold, di mana untuk terkesan mewah. Saya mengacu pada Ka'bah ya, Ka'bah itu kan black Oh. and gold, jadi saya berharap produk saya juga menjadi kiblatnya sebuah produk di dunia. Ngeri Seperti itu banget ya. tujuannya. Tepuk tangan dong. Nah, ini masih packaging nih Masih pemirsa, packaging masih ya? packaging ya. Sabar, sabar, sabar. Oke, Oke, sekarang bagaimana tahap-tahap membukanya nih Mbak? Karena oke. eksklusif banget, tadi saya pegang aja, aduh. Nih, Iya, ini, di sini memang harus aman karena kita produknya ekspor. Jadi di sini terkunci aman, walaupun jatuh itu tidak akan pecah, anti pecah oh, juga. mm-mm. Kemudian baunya juga ini sudah dikonsep anti bau, karena kalau di pesawat, bau yang menyengat itu akan jadi masalah. Oh, Jadi ini sudah anti bau, kalau mau dibawa ke luar negeri atau naik pesawat juga nggak ada masalah, buat souvenir mungkin Bapak Ibu untuk di rumah atau, pejabat gitu boleh. Dan ini di dalamnya seperti ini, batiknya kami pilih itu batik khas Bangkalan, Madura, wah, seperti itu. Bangkalan Untuk Madura. motifnya, Ini eee, motif apa ini namanya Mbak Waris? ini namanya teh sate, Teh sate. makanan khas Madura ya. Bukannya bebek makanan khas Iya, Madura, Mbak? ada bebek, ada Kok sate, nggak bebek, kok teh sate? bebek, teh sate, Madura banget Iya, gitu. iya. Jadi, kita tetap tidak menghilangkan, Mm-mm. ketradisionalnya pakem dari motif bangkalannya, itu tetap kita pakai walaupun kita menyentuh, motif-motif modern dan warna-warna soft supaya bisa diterima di internasional, pasar Wah, internasional. jadi memang Mbak Waris ini menyesuaikan banget ya karena Betul. nah, terus di sini eh berapa yang dijual ini biasanya berapa meter kali berapa meter nih, Mbak Ya, Waris? untuk, Standar. lini produknya kita tuh ada kain, ada selendang, ada sarung, Mm-mm. ada banyak. Kalau yang saya pegang ini kain panjang, ini ukurannya 2,5 meter Mm-mm. kali 1,2 meter lebarnya. Oh, biasanya untuk satu ini kali ya, Iya, dress, dress. dress. Oh. Tapi kalau mau buat gamis juga bisa, ada sedikit, kombinasi. Kain polos mungkin nanti, bisa di-combine juga. Tapi kalau untuk gaun yang atasnya kebuka, biasanya para artis selebritis Indonesia itu suka makainya yang kebuka atasnya tuh masih oke lah, cukup kainnya ini, 2,5 meter. Oh, gitu. Makanya nama batiknya adalah batik aroma terapi, bukan begitu? Betul, betul Karena sekali. benar pemirsa, pemirsa mungkin tidak bisa mencium wanginya ya. Kalau di studio ini wangi banget ya. Wangi, aduh wangi banget pokoknya. Jadi kita buka, biasanya kan batik kayak batik tuh masih bau-bau pabrik gitu ya, Iya, Mbak Waris. benar. Nah, ini baunya wangi banget. Namanya batik aroma terapi. Wah, berarti kalau lagi pusing buka batiknya Mbak Waris saja sudah nggak stres kayak. Iya, bisa refresh, kemudian menyegarkan otak, romantis, Waduh. menyegarkan, dan banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari batik aromaterapi ini, sehingga kami dapat undangan di Australia, di Sydney untuk Universitas Kedokteran, bagaimana beliau meneliti tentang wangi ini bisa bermanfaat untuk, relaksasi buat teman-teman yang di dunia kerja atau dimanapun berada, bisa di kamar juga bisa untuk Wah, relaksasi. ngeri nih. Tadi sudah ada sedikit spill ya, US, Australia gitu ya. Nah, selain US dan Australia nih Mbak Waris, ini sudah sampai mana batiknya? Ya, untuk, batik kami kalau di Asia Mm-mm. itu sudah di Malaysia, Malaysia, kemudian di Singapura. Singapura, kemudian di Thailand, terus di Korea Selatan, Afrika Selatan, di US itu kalau di US itu baru kemarin kita Mm-mm. dari US itu pengembangan, udah ada 3 titik. Pertama di Fort Wayne itu ada, Mm-mm. butik kita ada di Fort Wayne, di tempat wisata di Fort Wayne, kemudian ada di New York, dan sekarang ini di North Carolina.
Waduh, pemirsa yang pernah ke US pasti dong tahu ya. Jadi Iya, itu memang di sana ada gerai-gerai atau bagaimana, iya, Mbak? semacam outlet gitu. Di Mhm. situ ditampilkan, produk-produk yang memang lokal dari berbagai negara. Jadi salah satunya, ada space gitu, dari Indonesia, dari Afrika, dari Korea gitu, dan dari Indonesia itu produk kami, Mmm. seperti itu. Tapi kalau yang di Foodwain itu memang full produk kami dari Indonesia. Oh, seperti itu ya. Jadi kalau kita pingin ke Amerika nih, pingin ke apa, batik waris ini berarti bisa ya? Bisa sekali yang Indonesia, orang Indonesia yang ada di Amerika, kangen nih sama produk Indonesia. Wah, datang aja di Fort Wayne, Indiana, atau di New York, itu yang ada di Times Square. Kemudian Wah. di North Carolina, ada sekarang lagi ada pengembangan di situ, di mana teman-teman akan merasakan Indonesia banget dengan wangi rempah khas Indonesia yang sangat unik dan tiada duanya di dunia. Wah, keren banget, boleh saya tepuk tangan lagi nih. Oh, ini boleh saya pegang ini Mbak Oh iya, warisnya? iya, iya, silakan, Gimana silakan. gimana? Gimana, gimana? Maaf, maaf. Waduh, seru banget nih kayaknya. Nah, kalau yang ini motif apa nih Mbak Waris kalau boleh tahu? Yang Yang kita ini pajang di depan. hitam ini motif lentre. Lentre itu kartu, kalau orang Madura bilangnya lentre. Oh. Lucu ya lentre. Lentre itu kartu buat main dom gitu. Heeh. Ya itu motifnya lentre. Jadi Oh. jadi gini, di Madura itu ada semacam pengetahuan, ada ilmu lentre. Kalau misalkan ada sesuatu yang hilang gitu, pakai ilmu lentre itu kadang bisa gitu. Oh. Jadi mistisnya di situ ada di desain motif batik kami Mhm. ini, beberapa ciri khas daerah dari Bangkalan. Oh, jadi memang seluruh produknya Mbak Waris ini memang khas dari Bangkalan ya. Betul. Itu yang membedakan. Makanya seru banget batik tapi go internasional. Nah, sekarang kita balik lagi nih Mbak Waris sudah apa ini menjelaskan tentang produknya. Awal mula ya, tadi kan katanya kuliah ya, sudah mulai. Nah, setelah itu Mbak Waris bagaimana proses pengembangannya? Apakah pernah ikut mungkin challenging atau apa Ya, di bisa diceritakan Mbak, bisa bisa mengenal networking segitu besarnya? betul. Gimana? Jadi awalnya produk kami itu produk lokal Mhm. daerah dari tempat terpencil. Terus, saya ikut audisi untuk supaya produk saya itu bisa go global, Oh. bisa menasional. Awalnya itu masih bisa menasional, gimana caranya? Sedangkan target pasar kami itu memang, untuk kelas menengah ke atas. Jadi produk kami itu yang batik aromaterapi paling murah 500.000 Bangke. Waduh. Jadi Waktu itu saya ikut acara apa acaranya itu namanya? semacam wirausaha muda mandiri, Oh. itu audisi ya, itu audisi Mhm. programnya Bank Mandiri, tapi, penghargaannya sangat bergengsi, mulai dari penilaiannya itu, dewan jurinya itu orang-orang yang berkelas, seperti Bob Sedino, Wah. terus banyak orang-orang pengusaha yang kelas-kelas nasional gitu. Kemudian kita diberikan ilmu yang sangat Mhm. bermanfaat, mendatangkan dari luar negeri juga, sampai, berjalan waktu dari sekitar 1 bulan, mulai dari proses, kabupaten sampai provinsi, waktu itu saya juara 1 di provinsi, langsung Wah. ke nasional. Habis itu di nasional, bersaing se-Indonesia, seperti itu. Nah, penghargaannya itu diberikan langsung oleh Bapak Presiden SBY pada waktu itu. Keren Nah, ya. dari jalan itulah, Heeh. produk saya dibeli sama Bapak Presiden SBY. Oh, begitu awalnya. Wah, bangga ya bisa dibeli oleh seorang presiden. Betul sekali, sama ibu negara juga, Oh. menteri-menteri. Jadi Mhm. memperkenalkan produk kita itu untuk kelas atas sangat sulit karena saya Mhm. orang kampung gitu. Betul betul. Dengan cara seperti itu, saya bisa mempromosikan produk saya. Kemudian salah satunya lagi itu ada Diplomat Success Challenge. Oke, ikut lagi. Ikut Belum lagi. puas ceritanya dengan ikut tadi acara yang tadi belum puas ini? Iya, karena, nggak boleh Bangke. Jadi kalau sudah ikut juara nasional itu tidak boleh ikut, lomba nasional lagi, harus Oh 5 tahun oh baru boleh ikut, audisi nasional. oh gitu. Jadi kalau udah mendapatkan penghargaan yang serupa, itu tidak boleh ikut lagi. Oh, terus ini yang diikuti lagi apa ini? Ikut lagi setelah 5 tahun Oh ikut,
Diplomat Success Challenge itu. Oke. Ternyata memang keren luar biasa, sampai mensupport saya untuk pergi ke US itu dikasih uang saku sama pihak diplomat, padahal kita udah jadi alumni itu, tapi networking di Mhm. diplomat tuh sangat dibantu, sangat kuat gitu sampai sekarang. Oh Sampai gitu. sekarang gitu. Jadi ikut lagi challenge yang kedua, Ya. mendapatkan modal ini Iya, ceritanya. dapat hadiah seperti handphone, kemudian dulu kan saya belum punya Android, jadi Mhm. dikasih Android, kemudian dikasih laptop. Jadi Hah? kita tuh dibuat pinter gitu dengan teknologi-teknologi yang lebih keren gitu. Wow, yang ngajar siapa ini waktu itu? Eee, apa namanya, ada sih artis-artis, banyak sekali artis nasional dan juga pengusaha, Oh. yang jadi mentor kami, Mhm. kemudian kami juga dikasih dana untuk modal usaha dan itu tidak dikembalikan. Serius? Iya, Boleh kepo nggak saya ini, berapa dananya waktu itu? sampai Hah? Rp2.000.000.000. Serius sama waris? Iya dong, makanya jangan lupa ikut ya DSC ya. Tahun ini 2024, tahun 2024 jangan lupa daftarkan diri Anda di Diplomat Success Challenge untuk mendapatkan total modal usaha sebesar Rp2.000.000.000. Sekarang sepertinya 3M itu. Itu bentar, 2M itu untuk satu orang aja ini, untuk Mbak Waris aja itu? Tergantung dari usahanya, kalau memang memang membutuhkan segitu ya bisa diberikan segitu, tapi kalau Oh. memang usahanya kecil dan tergantung kebutuhannya sih Heeh. Bangke, karena di situ kan ada seleksi yang Mhm. sangat ketat tentunya, Nah, di waktu situ. itu Waris, dari sekian banyak, akhirnya jadi berapa besar ini? Kita 3 aja runner up, jadi juara 1, 2, dan 3. Nah, Waris ini juara Juara 3. juara 3 aja 2M ya? Waduh, saya sampai merinding. Karena modal usaha itu bukan diberikan ke yang juara 1, juara 2, atau juara 3 sih, yang Tapi memang bonafit, yang memang membutuhkan modalnya gitu. oh begitu. Jadi waktu itu yang juara 1 belum tentu nih dapat modal? Iya, tapi kalau hadiah pasti dapat. Oh ya, ini kan kitanya ngomongin modal Iya, usaha nih benar-benar. ya. Kalau dalam neraca ini kan modal ini penting ya. Penting sekali. Oh, oke, sekarang dari 2M tadi. Awal mula dapat 2M tuh kaget kan pasti kan? Itu diapakan dulu nih? Langkah pertama kamu ini apa? Kan tadi sudah ikut beberapa challenge, sudah juara 3, dapat modal usaha tanpa dikembalikan. Nah, langkah pertamanya apa waktu itu? Untuk mengembangkan produknya Waris? Baik, sebetulnya, untuk 2M tuh, bukan hal yang baru ya untuk saya. Oh gitu. Karena pada tahun 2014 itu, Heeh. eee, produktivitas, peningkatan dari pendapatan usaha kami itu sangat tinggi. Hmm, Jadi kami tuh sampai mencapai 4, sekitar 4M. per tahun? Itu nggak sampai setahun sih waktu itu, memang neracanya sangat tinggi. Jadi, saat itu memang lagi bagus-bagusnya. Jadi Oh. mendapatkan modal misalkan 2M Mhm atau, mhm. beberapa itu memang memang bagi kami itu, ini suatu PR yang harus kita Mhm. benar-benar gunakan dengan baik gitu. Di mana kita jangan sampai menyia-nyiakan, dana Mhm. yang sudah kita dapatkan. Ya waktu itu programnya ya yang ke US itu. Jadi Oh. 2015 saya, Mhm. dapat penghargaan DSC, Oke. 2016 saya langsung ekspansi di Amerika itu. Waduh. Karena memang kebetulan Heeh dapat undangan, Mbak, heeh. itu saya mendapatkan penghargaan di Amerika Mhm. sebagai wanita kreatif dunia pada tahun 2016. Jadi sekalian langsung ekspansi dong. Aduh, boleh tepuk tangan lagi nggak sih? Keren banget. Makasih. Keren banget loh pemirsa. Wah, itu jarang-jarang ya. Biasanya kan yang dapat undangan nih menteri Iya, atau betul. memang ini seorang entrepreneur wanita. Masih muda lagi ya waktu itu. Ya masih umur berapa itu, 27 saya. 27. Perjalanan panjang tapi ya 18 tahun ya ke usia 27 ini. Iya, bisa Wah, sampai di US itu pada tahun 2002 pada usia 27 wah, saya. keren banget ya. Memang, rasanya tuh beda dengan Heeh. cuman jalan-jalan, Mbak, Oh beda, beda, beda banget beda. karena ini semua difasilitasi, Mhm, tempat tinggal, mhm. datang kita dijemput, eee, berasa jadi orang yang berharga di dunia gitu loh, Gimana nih jadi jadinya? orang penting gitu. Waduh.
red carpet gitu jalannya. Waduh, beneran red carpet nih? Iya, Oh, jadi mulai dari bandara Juanda. Jakarta, Oh, di Jakarta. kalau di Juanda sih biasa aja, pas di Jakarta itu sudah di priority kita, Waduh. sudah dispesialkan gitu. Wah, ini kan keren banget kan ya. Ini berarti saya spesial banget nih bisa ngundang Mbak Waris. Ini spesial loh pemirsa. Maaf ya tadi nggak ada karpet merahnya ini tadi ya. Harus sampai mobil nih. Oh ya bener ya. Nanti pulang-pulang nanti. Biar nanti saya siapkan karpet merahnya sampai mobil ya Mbak Waris. Itu di bandara, Pak. Itu. Aduh, saya tuh Iya. sampai, aduh seru banget ya ceritanya. Nah, waktu itu pertama kali ekspansi nih di Amerika. Apa yang pertama kali dilakukan? Ya, awalnya kan memang kami diundang sebagai narasumber di acara tersebut. Mm-mm. Kemudian ada fashion show, anak-anak sampai orang dewasa, kulit putih sampai kulit hitam itu. Kemudian acara fashion show dan kita ada acara pameran juga di event itu. Jadi pas acara pameran disitulah saya belajar bagaimana kebutuhan orang di sini. Pasar di sini tuh seperti apa, kesukaan orang di sini tuh apa. Akhirnya saya belajar di situ. Kemudian wangi di sana yang disukai apa, itu penting gitu. Dan, karena nggak semua wangi yang kita buat itu disukai oleh semua orang gitu. Oke. Jadi kita sesuaikan juga dan by request juga boleh. Tentunya dengan kualitas yang kita jaga, kita tingkatkan dan modernisasi, inovasi tentunya kita ada banyak perubahan setelah dari US untuk ekspor berikutnya. Oh, begitu. Seperti itu. Susah nggak sih ya membranding produk lokal itu ke pasar internasional? Ini kita ngomongin branding nih. Gimana nih? Ada caranya nggak dari mungkin untuk para entrepreneur lainnya nih? Jadi produk lokal tapi bisa banget di branding ke go internasional. Itu nggak mudah loh, Mbak Waris. Betul, memang tidak mudah karena gini, walaupun tidak mudah tapi itu bisa, tapi Oh, itu bisa dilewati gitu, bisa kita jalani gitu. Salah satunya tuh produk kita harus unik, unik, unik. unik ya. Kemudian setelah unik itu kalau bisa itu pertama dan satu-satunya di dunia. Sehingga membuat orang ini loh limited, nggak ada di luar. Itulah yang Oh, membuat mereka mau walaupun harganya mahal gitu. oh gitu ya. Dan selalu mengingat produk kita itu loh produknya bagus, produknya nggak ada di luar. Jadi kalau batik wangi ya udah itu batik aromaterapi punyanya Alwaris brandnya gitu. Karena memang ini satu-satunya Ya, batik aromaterapi di Indonesia maupun di dunia ini. iya betul. Ataukah ada lagi di negara lain yang punya ini? Belum ada, belum. Oh, makanya Dan ya. ini sudah dipatenkan. Jadi Oh kalau ya, maupun betul. ada itu sulit juga nanti kita bisa tuntut gitu. Oh, ini dipatenkan secara merek atau secara ini, Mbak Waris? Hak Secara, intelektual, ya, dipatenkannya secara merek berarti ya, eee, Alwarisnya ini. bukan mereknya tapi produknya. Jadi Oh, batik produk. aromaterapi ini cuman ada di Alwaris gitu, Oh gitu. Berarti ini sudah hak paten, hak paten ya, ada hakinya loh ada pemirsa. hakinya. Seru banget ya. Terus Ya. abis gitu, nah kita udah ngomongin go internasional nih. Apakah nih batik Alwaris ini juga dijual di pasar nasional? Oh iya, tentu tentu. Produk kita dijual di daerah kami, kemudian di Indonesia pada seluruh di daerah yang ada di Indonesia, kemudian ke luar negeri. Cuma memang saya menggunakan cara, Cina ya, Oh, Sun cara Sui sini. gitu ya. Apa itu caranya? Bisa kasih tahu nih, di-spill-spill nih ke Ya, Barpot nih. jadi, saya itu mempromosikan produk ini itu di luar dulu, semakin semakin ke dalam seperti orang makan bubur. Oh Yang gitu. dingin-dingin kan dimakan di pinggir-pinggir tuh. Heeh, heeh. Jadi di luar dulu sampai terus kemudian semakin ke dalam, kan di dalam masih panas gitu. Oh gitu. Saya menggunakan cara itu. Wah, saya baru tahu nih. Jadi Oh, makanya terus makanya di Indonesia masih slow gitu. Apa sih yang spesial dari heeh, heeh, Alwaris heeh. kok kok bisa juara? Itu kan batik sama aja. Mereka Betul. bilangnya Mhm, gitu. mhm. Tapi padahal ada something di sini dan itu sangat spesial gitu. Dan produk saya ini ketika di luar, wah ini sudah dikenal sama orang di luar. Nah, Mhm. disitulah yang membuat beda dengan produk yang ada di sini dong gitu. Pemasarannya, kelasnya itu sudah sangat berbeda dengan batik-batik yang ada di Indonesia pada umumnya.
Oh gitu. Jadi baru tahu nih ya. Tadi apa nama metodenya? Shinsui. Shinsui ya, Shinsui. Jadi Mbak Waris ini lebih fokus ini ke internasionalnya dulu Di ya, baru luar, nanti ke nasional, ya, baru ya, nanti ke lokal. Padahal produk ini adalah produk lokal ya. lokal. Nah, untuk penjualan yang nasional, untuk lokal, nasional ataupun internasional ada nggak pembedanya Mbak Waris? Karena kan penikmatnya beda nih ya. Iya, betul. Apakah tadi kan sudah disampaikan bahwa ini adalah untuk kelas menengah ke atas. Apakah untuk produk nasional dan lokalnya ini sama untuk menengah ke atas atau Mbak Waris juga memberikan spare untuk menengah ke bawah seperti itu atau gimana? Ya, kalau di pasar nasional dan internasional itu beda dari spesifikasi produknya itu ada ukurannya beda, Mm-mm. warnanya beda, motifnya juga beda. Oh gitu. Iya, kemudian untuk yang kelas menengah ke bawah, ya tentu. Jadi teman-teman yang butuh batik dengan harga terjangkau, kami juga Oh, menyediakan tuh gitu. kan, nggak harus 500.000 kok. Iya, 50.000 ada, Lu semeter nih, 2 meter. lu 2 meter 50.000 jual loh ya kan? Iya, Eh, dan itu asli, bukan printing loh ya. Jadi batik asli. oh jadi batiknya ini bukan printing? Bukan dong. Kan batik ada printing. Mm-mm. Itu sebetulnya kalau di apa namanya di dunia perbatikan nasional itu sudah tidak diakui kalau yang printing itu bukan batik. Oh, Karena itu bukan karya tangan, tetapi itu karya mesin gitu. oke. Tapi kalau kami tuh batik asli itu adalah batik yang dibuat oleh tangan gitu. Wah, Yang malam lilin itu diterapkan di atas kain dengan lilin panas. Itulah batik asli. oh gitu. Ya, baik dicap maupun ditulis. Tapi Oh. kalau lilinnya dingin ataupun pewarnanya langsung ditempel aja, Mm-mm, mm-mm. itu udah bukan batik namanya gitu. Oh, cara metode pembuatannya ya. Betul prosesnya. Oh, tuh kan. Jadi Mbak Waris ini kayak jual batik yang 500.000 ke atas nih pemirsa. 50.000 loh. Ada. Betul sekali. Nah, ini kalau mau beli batiknya Mbak Waris ini, apakah hanya offline atau ada nih online? Kan sekarang kan komputerisasi dan digitalisasi ini sangat merebak nih Mbak Waris di pasar nasional nih ya. Nggak tahu ya kalau di internasional kita nanti cerita-cerita. Itu jual nggak di mungkin di toko oren, toko ijo? Ya, betul. Jadi semua para entrepreneur saya sarankan itu harus melek digital ya. Jadi Mm-mm, harus teknologi itu harus bisa gitu mm-mm. memainkan karena sekarang sudah zamannya zaman teknologi. Kami juga ada apa namanya digital marketing itu Oh, sangat penting untuk memasarkan produk kami untuk bisa dikenal juga di pasar internasional. oh gitu ya. Jadi cara itu sangat banyak sekali. Walaupun kita kita nggak pernah nih Mbak ke luar negeri, Mm-mm. ya nggak apa-apa. Tapi produk kita ke luar negeri itu namanya produk kita sudah go internasional seperti itu. Hmm. Jadi ya kita ada seperti di marketplace, itu seperti di Bukalapak, blibli.com, Mm-mm. kemudian Shopee. Namun eh, banyak orang mengira kalau produk kami ini, loh ini di tempat ini harganya ini, di ini kok harganya lebih mahal. Karena memang kami itu handmade, tidak bisa menyentuh. Kami dari kainnya sudah berbeda. Betul, betul, betul Nah, pemirsa. jadi Bagus. dari situ kelemahannya untuk memasarkan produk kami melalui digital marketingnya itu Oh, seperti itu. Jadi makanya kami cuma hanya beberapa aja, yang penting ada gitu di betul, marketplace gitu. betul. Tapi kalau misalkan butuh dengan harga sekian, contohnya nih, Ibu Gubernur, besok dikirim ya batik dengan harga eee, atau shawl gitu, shawl 25.000 dikirim 5.000 pieces jam 12 siang, itu kita siap banget. Hah? Pernah ada kayak gitu? Oh sering Oh, dong, sering, bukan pernah ada lagi ya. Sering. sering. Waduh, berarti yang pesan di Alwaris ini sudah gubernur ya? Gubernur, menteri-menteri mungkin ya? Iya, menteri, presiden. Yang terpentingnya di sini, kenapa sih harus pesen di Alwaris? Karena gini, untuk besok jam 12 pesennya malam ini dengan 5.000 pieces itu perusahaan lain jarang bisa menyiapkannya. Wah, Tapi kalau keren. di kami selalu siap. Waduh. Itu yang membedakan kami dengan tempat yang lain. Oh gitu ya. Jadi apa? Ini berarti standby-nya di Bangkalan ya, Ya, Mbak Waris? terpusatnya di Bangkalan. Di Bangkalan. Kapan-kapan deh saya tamain ke sana ya. Monggo Aduh, ke gubuk kami. waduh. Gubuk ini bayanginnya sudah mewah ini gubuk ini ya. Ah, ya. Iya ya. Nah, tadi kalau di mana di Indonesia itu kan ada beberapa marketplace. Nah, kalau di luar negeri Mbak Waris, digital marketingnya apa nih?
Eee, Ikut serta atau memang hanya dari networking-nya saja atau gimana? iya, baik kalau yang di luar negeri itu kan ada Instagram, sebetulnya orang luar negeri juga Heeh. suka menggunakan Facebook, Instagram, Oh gitu. sama aja gitu. Namun di luar negeri itu ada juga marketplace untuk, internasional Mhm. tekstil, itu ada. Oh gitu. Kalau mau belajar lebih lanjut, kita nanti akan lebih dalam lagi boleh, Oh gitu. lebih intern itu ya. Jadi ada memang ya, ada Ada, marketplace sana? banyak Oh sekali. Jadi oh. kita bisa dapat link yang buyer yang di luar negeri itu yang keren-keren nanti. Maksudnya yang pembelinya itu buyer-nya tuh yang Mhm. serius, yang banyak gitu, yang memang dijual lagi di berbagai negara gitu. Bukan Mmm. hanya konsumtif, bukan konsumennya, tapi dia juga menjual, pabrikan juga gitu. Oh gitu. Jadi Tepat sasarannya nanti. tidak hanya di Indonesia ya, berarti di sana lebih wah. Tapi Betul. nanti kalau mau belajar lebih lanjut, kita undang lagi Mbak Waris ya di Rumah Repot. Siap selalu. Aduh, ini mungkin, Mbak Waris bisa jadi ini ya, bisa jadi dosen tamu kita juga ya. Siap Kan selalu. sudah go internasional, pas banget nih pemirsa. Di Politeknik NHC ini ada prodi manajemen pemasaran internasional, Wah jadi cocok keren tuh, banget nih Mbak. keren. Jadi kami ini prodi manajemen pemasaran internasional ini baru berjalan 5 tahun ini Mbak Waris. Mungkin ada masukan nih dari Mbak Waris nih terkait eh, apa ya yang memang di dunia praktisi dan di dunia perkuliahan ini apa sih yang bisa di-match-kan gitu. Selain nanti Mbak Wah, Waris pasti saya undang sebagai dosen tamu ya. siap siap. Sebetulnya kalau dulu Mhm. ada Mhm. kelas pemasaran internasional, Mhm. saya masuk kelas itu. Oh iya? Karena dulu zaman saya belum ada, Oh Mbak. iya, tahun berapa dulu kuliahnya? 2000. Saya lulusan tahun 2011, Oh belum ada, paling belum cuma ada. manajemen gitu aja ya? Manajemen akuntansi. Betul. Itu pun saya ambil manajemen karena memang mengglobal bisnisnya, lebih Mhm. ke bisnisnya gitu. Mhm mhm. Jadi kalau memang, Mhm. apa namanya tadi, pemasaran apa tadi? Manajemen pemasaran Internasional. internasional. Kelas internasional itu, kalau dikaitkan, banyak sekali Mhm. pengetahuan yang bisa dimasukkan di dunia pendidikan yang di Mhm. luar ya maksudnya. Betul betul. Jadi teman-teman itu benar-benar belajar praktek nyata gitu. Jadi misalkan nih, saya kan sering ada program ke luar negeri, Oke. pameran gitu, dan anak-anak magang juga sering ke tempat kami dari berbagai universitas. Oh gitu ya. Iya magang. Nah, walaupun anak magang itu sering saya bawa, supaya dia tuh punya wawasan yang luas gitu. Oh. Oh seperti ini ternyata ya di luar negeri, jangan jauh-jauh di luar negeri. Kalau kita belum tahu, belum Mhm. pernah membuka mata kita untuk di kelas nasional, contohnya nih pameran di Jakarta aja belum pernah, apalagi mau langsung ke luar negeri, wah gagal nanti. Oh gitu. Ya teman-teman kalau mau produknya itu bener go internasional, mulai dari sekarang do it, lakukan. Itu, eee, pergi ke acara di nasional, itu ada acara Inacraft, di Mhm mhm. JCC itu banyak sekali belajar dari sana itu teman-teman akan mengetahui, "Oh gini ternyata, oh gini," gitu. Yang tidak pernah dijumpai di dunia kampus Oh gitu. gitu, Kampus betul kan betul. teori teori Betul. gitu. Jadi nanti banyak belajar di situ teman-teman, nanti boleh nanti saya bisa bawa juga kalau memang mau ikut atau kerjasama boleh, nanti Wah, kita bisa ajak, iya. bahkan ke luar negeri gitu. Waduh, kalau ke luar negeri saya yang ikut aja, jangan Ayo mahasiswanya. sambil jalan-jalan, seru dong. Saya naksirnya ke US-nya, kalau ke Asia sudah pernah Mbak Waris. Kalau ke Siap siap. US-nya ini kan saya mau numpang, numpang visanya maksudnya. Oh monggo monggo, dengan senang hati. Iya, kalau ke Asia saja kan, ya begitulah. Jadi, tapi seru banget ya, memang kalau kita ngomongin manajemen pemasaran internasional Keren ya, keren. nggak hanya teori saja dan memang prakteknya memang harus minimal kita melek dulu ya Betul, ke seminar, pameran yang ada di nasional iya, dulu. betul. Baru setelah itu setelah, wah wah lihat, baru kita ke internasional. Karena butuh banyak persiapan Bang, Oh gitu. misalkan nih, kita punya produk ini, Mhm, misalkan sepatu lah contohnya, betul. punya produk, "Wah ini menurut saya bagus sekali, keren," dan Mhm lain-lain gitu. Terus kita bawa pameran ke nasional, ke mhm. Jakarta, bawa misalkan 50 pieces, "Loh ya ke acara di Jakarta kok cuma bawa 50 pieces, rugi dong," gitu Mhm kan. mhm. Jadi teman-teman harus benar-benar menyiapkan semuanya, mulai dari produknya,
kapasitas produksinya berapa, kemudian untuk dijualnya itu berapa, misalkan dijualnya, 500.000 udah mahal tuh katanya kita di sini. Padahal udah di Jakarta 500.000 tuh nggak ada apa-apanya gitu, padahal bisa jual 1 juta, 2 juta gitu kan, bisa gitu. Gitu ya. Jadi kan cost-nya banyak, Betul. Mbak, untuk hotel, pesawat, Mhm biaya mhm. pengiriman dan lain-lain. Jadi di situ kita juga harus menghitung gitu. Jadi Oh. menjual itu nggak asal-asalan, "Ah, kita mau jual ini ke sini, gotong-gotong dibawa," gitu, nggak gitu. Jadi semua ada strateginya. Wah, ada strateginya. Mau tahu strateginya? Tanya Mbak Waris nih. Nggak akan dibuka di Rubarpot kayaknya ini. Atau kita undang lagi? Wah, undang berkali-kali nih. Aduh, sampai malam nanti ini kita. Iya, ini nggak habis ini nanti Rubarpot ini sampai nanti tengah malam ini. Iya, seneng ngobrolin ini ya. Iya, seru banget. Nah, itu tadi sih pemirsa terkait apa ini produk lokal go internasional. Satu kata buat Rubarpot nih, Mbak Waris untuk pemirsa agar mungkin yang nggak pede dengan produk lokalnya bisa yakin gitu, ah saya bisa kayak Mbak Waris nih, produknya bisa internasional. Mungkin satu kata atau satu kalimat ini kok satu kata ya, satu kalimat ini untuk pemirsa Rubarpot. Baik, untuk teman-teman yang punya produk, usahakan ciptakanlah sebuah produk yang inovatif, yang kreatif dan bermanfaat. Jadi kalau sudah 3 itu didapat, inovatif, kreatif, dan bermanfaat tentunya, itu akan menjadi sebuah, senjata yang sangat kuat untuk bisa go internasional, sangat bisa. Seperti itu untuk produknya teman-teman yang masih baru ataupun sudah ada, kan bisa diinovasi gitu. Jadi buat teman-teman yang masih baru pemula, semangat, kalian pasti bisa. Wah, semangat kalian bisa. Oke, terima kasih Mbak Waris atas waktunya ya. Sama-sama. Jadi pemirsa, tadi sebenarnya beliau ada janji nih dengan ya salah satu instansi lain, tapi beliau lebih memilih untuk podcast bersama saya. Terima kasih banyak Mbak Waris Sama-sama, atas Mbak Vin waktunya. cantik. Semoga sukses ya dan saya bisa ikut ke US tadi. Amin, ayo. Oke, terima kasih pemirsa untuk atensi di Rubarpot episode kali ini. Memang episode kali ini spesial banget. Saya ingin mengangkat terkait memang produk lokal bisa go internasional. Semua itu nggak ada yang nggak mungkin. Yang penting kita bisa mengusahakannya. Oke, selamat malam pemirsa. Bye.